Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Maksudnya Allah yang telah menciptakan segala sesuatunya itu mengandung hikmah dan manfaat sehingga kita mampu mengambil suatu iktibar atas segalanya, sehingga kita bisa menjadi orang yang beriman atau bertakwa. Salawat beriring salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga, para pengikutnya, dan juga para sahabat hingga hari akhir nanti. Para pemirsa sekalian, pada kesempatan ini saya akan mengupas permasalahan tentang bagaimana aturan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu wahyu yang terangkum dalam suatu kitab yaitu Al-Qur'an, atau bisa kita sebut sebagai Kitabullah, aturan yang datangnya dari Allah, hingga bisa sama-sama sampai saat ini menjadi petunjuk buat kita. Tentu hal ini tidaklah mungkin kalau tidak ada Rasul yang membawanya atau yang menerimanya terlebih dahulu melalui Jibril dan untuk disampaikan kepada umat. Para pemirsa sekalian, kita berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Al-Quran kita sama-sama mengetahui, yaitu kitab yang datangnya dari Allah sebagai petunjuk dalam hidup dan kehidupan kita. Sedangkan Sunnah Rasul adalah aplikasi daripada Al-Quran. Yaitu ini bisa kita lihat dari surah 17 ayat 77 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Sunnata man qad arsalna qablika min rasulina wala yazidu li sunnatina taqwila, yang artinya yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami. Berarti dalam hal ini semua rasul mempunyai tugas yang sama, yaitu menerima wahyu dan memberikan penjelasan kepada manusia. Dan juga bisa kita lihat di surah 469 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang artinya tidaklah yang diucapkannya itu Al-Qur'an menurut keinginannya, tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan. Berarti Rasul Muhammad SAW adalah penerima wahyu untuk disampaikan kepada umat. Hal ini juga bisa kita lihat di surah 26 ayat 192 sampai 194 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innahu latanzilu mir rabbil alamin, nazzala bihul ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Al-Quran itu adalah untuk seluruh alam, yang diturunkan melalui Jibril, disampaikan kepada Muhammad untuk disampaikan kepada umat manusia. Nah, para pemirsa sekalian, sebelum saya mengupas lebih panjang tentang Rasul Muhammad SAW, untuk itu saya akan melantunkan sebuah syair dengan sebuah nada
tentang siapa dan bagaimana sebenarnya Rasul Muhammad SAW. Untuk itu, mari kita dengarkan. Tak pernah terlihat parasmu tambuhan tak terbayang. Cintaku ini semakin dalam padamu Rasul, ya Rasulullah. Kau manusia suri tauladan, kau manusia utusan Allah. Kau manusia akhlak terbaik, kau manusia membawa kebenaran. Kau ada sebelum dunia, kau lahir di alam dunia. Kau wafat di alam dunia, kau ada seterusnya ada. Tingkatkan ilmu, amal kebajikan, tegakkan sholat, tunaikan zakat. Mohon ampunan, banyak berselawat, agar kita bisa hidup bersamanya. Kita semua janganlah terpana dengan dunia yang gegap gulita. Ingatlah hari kemudian, tempat tinggal kita selamanya. Ingatlah hari kemudian, tempat tinggal kita yang kekal abadi. Tempat tinggal kita
yang kekal abadi. Para pemirsa sekalian, telah sama-sama kita dengarkan tadi lantunan syair tentang diri Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kita bisa mengambil suatu kesimpulan dari syair-syair yang saya sampaikan tadi, berpegang pada surah-surah Al-Quran dan ayat-ayat Al-Quran menerangkan tentang Rasul Muhammad SAW. Untuk itu, mari kita dengarkan dulu atau surah 18 ayat 110 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basharum mislukum yuha ilayya innama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada. Yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Tuhan kamu, dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan kebajikan dan janganlah ia mempersekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Tuhannya. Nah, para pemirsa sekalian, surah ini menjelaskan kepada kita manusia kita sama dengan Rasul. Rasul adalah manusia seperti kita. Maka di syair tadi juga saya terangkan, manusia berakhlak baik, manusia suri toladan, manusia utusan Allah, manusia membawa kebenaran. Nah, itu semua bisa kita lihat juga di surah 33 ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan baik bagi dirimu, yaitu contoh untuk kita. Nah, para pemirsa sekalian, adapun tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya menjelaskan di situ, ia ada sebelum dunia. Dia wafat, dia lahir di alam dunia, dan dia ada, seterusnya ada. Nah, mari kita pahami maksud daripada syair ini. Dia ada sebelum dunia, yaitu tentang kebenaran yang hak. Kebenaran yang hak yang ada pada Rasul itu ada sebelum dunia ini ada, yaitu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu wahyu yang terhimpun menjadi satu disebut dengan Al-Quran. Itulah dia. Dia ada sebelum dunia. Nah, sedangkan Rasul lahir dan wafat di dunia. Dan ada seterusnya ada, yaitu kita saat ini masih tetap menjalankan aturan Allah yang dibawa oleh Rasul Muhammad SAW. Walaupun beliau telah meninggal dunia. Makanya ada dan seterusnya ada. Yaitu ajarannya. Yaitu suri teladannya. Yaitu contoh terbaik yang diberikan Allah, yang diberikan Muhammad kepada umat manusia.
Nah, para pemirsa sekalian, dan di akhir syair itu juga diterangkan tentang mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak berselawat agar kita bisa hidup bersamanya. Nah, hidup bersamanya di mana? Kita bisa berkumpul bersama dengan Rasul, yaitu di surga. Nah, bagaimana kita bisa berkumpul dengan Rasul? Mohon ampun kepada Allah dan banyak berselawat. Mohon ampun kepada Allah tidak hanya di mulut, yaitu bagaimana kita bisa taat kepada Allah. Taat kepada Allah itu adalah bagaimana kita mampu memahami Al-Quran dan menjalankan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidup dan kehidupan kita. Sedangkan banyak berselawat, yaitu bagaimana kita mampu menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh atau suri teladan dalam tindak tanduk apapun yang kita jalankan. Nah, para pemirsa sekalian, wa'ati'ullah wa'ati'ur rasuli. Taati Allah dalam kurung konsepnya Al-Quran. Taat kepada Rasul, yaitu menjadikan Rasul sebagai contoh dalam hidup dan kehidupan kita ini. Nah, para pemirsa sekalian, saya rasa sekianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan buat para pemirsa sekalian. Sebelumnya juga saya mohon maaf atas keterbatasan saya, baik dalam penyampaian maupun melantunkan syair, lagu yang mungkin nada-nadanya tidak terjangkau atau kemampuan saya masih rendah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.